Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham Indonesia. Pada video kali ini kita langsung akan membahas, menganalisa yaitu saham dengan kode emiten BBRI, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Untuk saham BBRI ini, waktu itu sudah kita bahas, yaitu ada buyback, dividen, dan diborong oleh Danantara. Dan sekarang ini sudah mulai kelihatan ditambah ada asing. Ini adalah part 2 untuk Danantara siap borong, ada buyback dan ada dividen sebentar lagi. Untuk BBRI ditutup pada hari ini tadi dengan harga 3.970. Waktu itu sudah sering kita bahas untuk BBRI karena ini memiliki fundamental sangat bagus. Kita lihat di layar. Harga tahun 2022 teman-teman 4.500 kita anggap, dan harga sekarang masih 3.900. Lalu kita tarik ke bawah, kita lihat di net profitnya. Net profitnya tahun 2022 yaitu 39,2, dan ini selama 9 bulan itu 40,8. Harganya tadi di sini 4.500 dan di sini masih 3.900 untuk sekarang ini. Padahal pendapatannya itu lebih tinggi di yang 40,8. Harganya 4.500 dan 3.900, padahal pendapatannya lebih besar. Artinya 3.900 ini pendapatan 40,8 triliun selama 9 bulan diperkirakan harusnya itu menyentuh di 4.500, 5.000, bahkan 5.500 sampai dengan 6.000. Harusnya di harga sekarang itu 4.500 sampai dengan 6.000 potensi tersentuh, sangat masuk akal dan sangat bagus berdasarkan historisnya itu sudah terbukti. Kita tarik ke bawah lagi, kita bahas secara analisa teknikal, secara candlestick harian dalam jangka pendek terlebih dahulu. Secara tren dalam jangka pendek itu harga terbawah itu di 3.500. Di sini sempat menyentuh di 3.290 sampai 3.300. Ini harga terbawahnya. Dan sekarang tren itu mulai menanjak naik secara pelan-pelan. Artinya di area ini, di area ini, dan di area ini rata-rata itu berada di sini. Saya tarik garis. Artinya pembeli bertahan, mempertahankan harganya dan menambah koleksi membeli lagi untuk saham BBRI ini. Kita lihat secara candlestick mingguan. Secara candlestick mingguan juga bagus. Kita langsung lihat secara bulanan. Secara bulanan diperkirakan dalam 2 bulan ini kalau potensi hijau, dan hari ini sudah mulai di minggu akhir pada bulan ini, kalau bertahan hijau itu artinya saham BBRI potensi naiknya sudah sangat kuat. Sudah saya sebutkan waktu itu part pertama, yaitu ada Danantara borong, ada buyback, dan ada dividen. Dan sekarang ini disusul oleh asing mulai masuk. Artinya ada 4 kekuatan, diperkirakan ini sangat bagus dan berita mulai juga sangat bagus. Kita lihat dalam jangka panjang, kita lihat sejak 2020 teman-teman. Sejak 2020 atau kita lihat langsung dalam jangka panjang sekalian ya. Saham BBRI ini trennya itu meranjak naik. Historisnya itu sangat kuat. Kalau terjadi penurunan seperti yang saya lingkari ini justru peluang emas untuk mengoleksi dan membeli untuk saham BBRI ini. Artinya ketika berada di lingkaran itu bisa dikoleksi, kalaupun masih punya rata-rata di atas 4.000, 4.500, 4.300 bisa menambah pembelian terus. Kita lihat secara candlestick mingguan dalam jangka panjang. Secara candlestick mingguan trennya juga masih sangat bagus dan masih sangat kuat. Diperkirakan ini sangat bagus dan potensi lanjut naik lagi untuk saham BBRI ini. Kita lihat secara candlestick harian dalam jangka panjang. Secara candlestick harian trennya juga bagus. Seperti di area yang saya lingkari, ketika mengalami penurunan seperti ini, justru BBRI itu dikoleksi terus-menerus. Jangan khawatir kalau mengalami penurunan, justru malah kesempatan emas untuk mengoleksi karena saham BBRI memiliki fundamental bagus
dan dimiliki oleh negara atau BUMN, sehingga kalaupun ada terjadi penurunan yang signifikan, negara itu tidak tinggal diam dan pasti akan ikut memperbaiki kondisi saham BBRI ini. Ada berita yaitu bagus, waktu itu pertama sudah saya ulas dan saya bahas, ada buyback, 2025 baru dibelikan 500 miliar, padahal buyback-nya itu adalah 3 triliun. Sehingga uang pada 2 bulan ini, pada bulan Februari dan Maret ini, terakhir kan Maret 2026, uangnya kan masih 2,5 triliun. Ini mungkin dikoleksi di harga-harga bawah ini. Sehingga 2,5 triliun itu untuk membeli buyback saham BBRI. Dan ada juga teman-teman, yaitu Danantara itu juga akan memborong. Danantara dengan buyback itu beda. Kalau buyback itu adalah internal BBRI, kalau Danantara itu di luar BBRI, lalu membelikan sahamnya lagi di saham BBRI. Intinya itu sama, tetapi berbeda. Sama-sama di BBRI-nya, tetapi berbeda. Lalu yang selanjutnya adalah dividen. Sebentar lagi ada dividen. Dividen kemarin itu 137 dan dividen final diperkirakan 213. Ini perkiraan saya pribadi, diperkirakan 213 untuk dividen bulan Maret April nanti. Karena tahun lalu dividen finalnya yaitu 208. Diperkirakan untuk 2026 ini potensi 213. Ya, alasan selanjutnya untuk saham BBRI yaitu adalah asing mulai masuk. Asing mulai masuk ini adalah indikasi bahwa BBRI memiliki fundamental bagus, kapitalisasi pasar yang besar, sehingga asing itu kalau membeli itu tidak sembarangan memilih saham, yaitu memilih yang liquid, kapitalisasi pasarnya yang besar, sehingga ketika membeli nanti 3 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu kalau jualan itu juga mudah. Jadi masuknya membelinya mudah, keluarnya juga mudah. Jadi BBRI terbukti saham yang memiliki rekam jejak, historis, dan fundamental yang bagus. Dan memiliki tata kelola yang baik yaitu bersih jiji. Good government. Begitu saja teman-teman dari kami telah membahas part 2 yaitu ada Danantara sudah siap borong, yang kedua adalah buyback, yang ketiga adalah dividen, yang terakhir itu adalah asing sudah mulai masuk. Begitu saja teman-teman dari kami telah mengulas, membahas, menganalisa untuk saham dengan kode emiten BBRI ini. Tentu apa yang saya berikan, yang saya analisakan, kalian bisa teliti, analisa, dan perakirakan lagi untuk menentukan pembelian harga saham BBRI ini. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam saham Indonesia.